Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Terevi Agatha, absensi 32. Perkenalkan, nama saya Naura Ayu Mariska, nomor presensi 27. Pada hari ini kami akan membacakan hasil resensi buku yang kami pilih yang berjudul Rewrite. Jadi buku ini ditulis oleh Emma Grace dan diterbitkan oleh PT Gramedia Utama, tepatnya di Jakarta pada tahun 2015. Dan tebal buku ini yaitu 256 halaman. Jadi Terevia, buku yang bakal kita bahas ini tuh sebenarnya bercerita tentang apa sih? Buku ini tuh menceritakan tentang kisah cinta yang klasik dan epik. Menariknya, buku ini berlatar di Sydney, di luar negeri gitu. Jadi para pembaca diajak untuk berimajinasi latar ceritanya itu ada di luar negeri ya? Iya, benar banget. Jadi bisa memiliki gambaran baru gitu, gambaran yang baru pada latar buku ini. Penulis Emma Grace adalah seorang penulis yang baru merintiskan karirnya pada bidang ini. Buku-buku Emma Grace kebanyakan bercerita tentang kisah cinta dan kekeluargaan. Emma Grace pernah bilang kalau dia menuliskan karya yang dapat menggugah hatinya. Dan salah satu karya yang dapat menggugah hatinya adalah buku ini yang berjudul Rewrite. Jadi buku ini menceritakan tentang seseorang yang bernama Beth, yaitu dia itu seorang Indonesia, cuma dia menetap di Sydney gitu. Dan suatu saat dia ini jatuh cinta kepada seorang temannya yang bernama Jared. Jadi Jared ini salah satu temannya. Jadi dia ini suka kepada Jared tapi memendam sendiri karena emang Jarednya sudah mempunyai pasangan yang bernama Gwen gitu. Jadi ya udah dia pendam sendiri gitu. Terus pada suatu ketika, karena emang Beth ini menyukai Jared, jadi apapun yang dimintai Jared kepada Beth itu jadi dia nggak bisa nolak ya? Nggak bisa nolak, jadi kayak diterima gitu kan. Pada suatu hari Jared ini meminta tolong untuk menggantikannya bekerja. Jadi Beth ini bekerja di tempatnya Jared. Nah, karena bekerja di tempatnya Jared itu dia bertemu dengan seseorang yang bernama Gary. Dan karena emang mereka diteruskan bersama karena emang Beth menggantikan Jared cukup lama bekerja. Jadi Derek dan Beth ini sering bersama gitu kan. Deket lama-lama akhirnya tumbuh bibit cinta mereka berdua. Jadi seperti itu ceritanya. Buku ini memiliki tema tentang percintaan, dan buku ini tuh memiliki alur campuran di mana ada bagian yang menceritakan cerita di masa lampau, di tengah-tengah cerita yang menceritakan cerita secara dengan alur maju gitu ya. Buku ini tuh perwatakannya tuh tidak dikatakan secara gamblang, namun para pembaca tuh dapat menyimpulkan bagaimana perwatakan karakter-karakter pada buku ini melalui rentetan cerita yang ada. Dengan alur kota Sydney, buku ini memberikan gambaran kepada pembaca untuk berimajinasi lebih luas dan dapat membuka pikiran baru para pembaca tentang apa arti cinta yang tulus itu sebenarnya. Jadi pada setiap buku juga pasti memiliki kekurangan dan kelebihan. Ya. Salah satunya buku ini memiliki kelebihan yaitu kisah romantis mereka, kisah cinta mereka itu ringan. Jadi untuk para remaja-remaja yang baru pubertas gitu, jadi bisa membaca buku ini karena emang kisah romantisnya itu ringan. Dan juga di dalam bacaannya juga ada lagu. Jadi kita ketika membaca lebih terbawa suasana suasananya itu kita terbawa suasana gitu, karena ada bait lagunya ini. Dan kekurangan dari buku ini itu pada penulis menuliskan awalan itu terlalu mencantumkan kepada Jared dan Beth. Jadi untuk latar belakang tokoh si Derek ini ya kurang ada latar belakangnya gitulah. Bahasa yang digunakan buku ini cukup baku sebenarnya, namun ada beberapa kalimat yang ditulis dalam bahasa Inggris. Sayangnya buku ini tidak mencantumkan arti dari kalimat yang ditulis dalam bahasa asing tersebut. Jadi mungkin beberapa pembaca bakal kebingungan ya yang tidak bisa bahasa Inggris gitu. Jadi bakal banget. Dan ada beberapa kata-kata yang kotor, kata-kata kasar dalam bahasa Inggris yang seharusnya itu dihindari atau lebih baik tidak usah digunakan ya dalam buku ini.
Jadi buku ini bermanfaat untuk sarana hiburan para remaja dan dapat membuka mata hati para pembaca tentang kisah cinta tokoh. Ya, manfaat. Jadi itu tadi yang bisa kami sampaikan tentang seputar hasil resensi buku yang kami teliti. Maaf apabila ada kata-kata yang berkenan, yang penonton lihat ya, yang penonton dengar. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.